Kuretase atau kuret adalah tindakan medis yang umum dilakukan ketika terjadi keguguran. Kuretase bertujuan membersihkan rahim dari sisa jaringan yang tidak berkembang setelah janin dipastikan tidak lagi memiliki detak jantung. Sebenarnya, apakah kuretase ini harus dilakukan pada setiap kasus keguguran? Ketahui jawabannya di wawancara eksklusif nakita.id bersama dokter spesialis kandungan berikut ini. Jadi kalau keguguran lengkap itu jaringan kehamilannya keluar semua, Mbak, secara spontan, tidak ada yang tersisa di dalam rahim. Kita bilang itu namanya komplit gitu. Dan itu biasanya tidak membutuhkan tindakan kuret selanjutnya, ataupun pemberian obat-obatan untuk mengeluarkan jaringan. Tetapi ada yang kita bilang namanya keguguran tidak lengkap, kita bilang incomplete. Jadi biasanya pasiennya masih ada keluhan berdarah, masih kram, kita USG ternyata masih ada sisa daripada jaringan kehamilannya. Nah itu yang memang harus kita lanjutkan dengan kuret sebenarnya. Kalau memang jaringannya besar atau kalau jaringannya kecil bisa kita menggunakan obat-obatan. Yang pasti itu kan dianggap sebagai jaringan asing di badan kita, Mbak. Badan tetap berusaha akan mengeluarkan karena itu kan dianggap benda asing. Jadi dia pasti yang pertama pasien akan keluar darah dari jalan lahir terus biasanya dia. Yang kedua itu beresiko menjadi infeksi. Yang ketiga dia tidak akan balik dapat haid normal, Mbak, karena tetap masih dianggap itu adalah jaringan kehamilan. Justru kita itu kan membersihkan adalah supaya dia mengembalikan siklus haidnya gitu, supaya dia kembali haid kan, karena kalau misalnya masih ada sisa, itu masih jaringan kehamilan, tetap dianggap hamil, jadi dia belum akan haid normal. Biasanya kalau pasien datang ke kita kan test pack positif nih, Mbak, test pack positif mau USG gitu. Biasanya nanti kita lihat dia datang di usia kehamilan berapa gitu. Kalau di atas 6 minggu biasanya kita harus sudah bisa melihat kantong hamil, melihat ada bayi dan bisa mendengar denyut jantung. Kadang-kadang memang USG nggak bisa disimpulkan dari sekali pemeriksaan gitu. Datang mungkin dia pertama kali 6 minggu baru kelihatan kantong hamil, oke, biasanya kita lihat 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian, kenapa USG selalu mengambil jarak jeda 2 minggu? Karena 2 minggu itu memberikan arti yang memang signifikan ya, perubahan yang signifikan gitu untuk melihat perkembangannya. Nah biasanya di 2 minggu itu kita lihat harusnya dia udah berkembang. Yang misalnya tadinya belum kelihatan ada bayi, harusnya udah kelihatan ada bayi dan udah bisa kedengaran denyut jantung. Nah kalau memang nggak ada, itu kan berarti kehamilannya nggak berkembang. Jadi biasanya juga kita sarankan untuk kuret. Seringkali disebut sama orang blighted ovum ya, kehamilan kosong. Jadi dia hanya yang berkembang adalah si kantong hamilnya tapi tidak diikuti dengan perkembangan si janinnya gitu. Bisa juga kuret dilakukan pada kasus-kasus kehamilan kita evaluasi ternyata memang dia nggak berkembang babynya, tapi yang berkembang adalah jaringan plasentanya membentuk gambaran-gambaran seperti bulut-bulut anggur, itu juga harus kuret. Atau memang pasiennya datang dengan keluhan perdarahan hebat, tensinya sampai turun, nadinya sampai tinggi, kita lihat pucat, kita lihat jaringannya sudah keluar dan masih ada sisa di jalan rahim, itu wajib kuret. Kuretnya adalah untuk life saving ibunya sebenarnya, untuk membersihkan si sisa kehamilannya. Prosedurnya biasanya sih ya tadi saya udah bilang ya bahwa dia kan one day care gitu. Persiapannya sih biasanya pasien tetap datang kira-kira ya memang 4-6 jam sebelum tindakan gitu. Biasanya juga diminta untuk puasa ya sebelum dia masuk ke kamar tindakan. Lalu biasanya kita juga akan menyuntikkan obat-obat antibiotik untuk pencegahan infeksi dan biasanya juga mungkin akan mengasih obat untuk melunakkan mulut rahim. Nanti dia biasanya akan masuk ke kamar operasi, posisinya biasa Mbak litotomi ya, ngangkang gitu, dan biasanya kita akan pasang alat lalu memasukkan sendok kuret untuk mengkeruk si bagian kehamilannya, si jaringan kehamilan yang menempel ke rahim. Prosedurnya cepat sih Mbak, mungkin hanya sekitar 15 menit biasanya. Dan perawatannya nggak ada yang khusus Mbak.
biasanya tetap kita ya mungkin dia kalau istirahat 1-3 hari masih kerasa nggak enak, setelah itu bisa kembali aktivitas normal. Kita harapkan memang aktivitas normal supaya memang darah-darah sisa untuk kuretnya juga keluar. Lalu biasanya nanti akan kontrol ke dokter 1 minggu setelah kuret untuk memastikan semua oke. Itu dia Mams, penjelasan mengenai perawatan kuretase pasca keguguran. Saksikan wawancara bersama pakar lainnya hanya di Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.